Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Maryam Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan trigonometri. Mungkin ada adik-adik kita yang akan mengikuti UTBK atau SBMPTN ya. Jadi silakan disimak video yang akan saya berikan dalam waktu dekat ya. Jadi hari ini soalnya seperti nampak di layar ya. Jadi diketahui sebuah segitiga ABC, kemudian sudut A-nya 45 derajat, sudut B-nya 30 derajat, dan diketahui panjang AC-nya akar 6. Maka yang ditanyakan adalah panjang BC. Jadi di sini yang perlu ada diketahui bahwa dalam trigonometri untuk mencari panjang sisi segitiga ada dua aturan yang harus kita tahu, yaitu namanya ada aturan kosinus dan ada aturan sinus. Tapi harus bisa dibedakan ya, mana soal yang memakai aturan kosinus, mana soal yang memakai aturan sinus ya. Jadi aturan kosinus yuk. Saya jelaskan dulu aturan kosinus ya. Aturan kosinus punya seperti ini. Misalnya kita mau cari C. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa ada C kecil. Di depan C besar ini sisinya namanya C kecil. Di depan sudut A besar ini namanya A kecil. Kemudian di depan sudut B besar namanya B kecil. Jadi ini C kecil ya. C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang dengan 2 kali AB cos sudut C ya. Nah, ini namanya aturan kosinus ya. Nanti bisa dibeli-beli, misalnya kalau B kuadrat itu jadinya A kuadrat tambah C kuadrat ya, yang nggak ada B, kurang 2AC cos B besar. Atau kalau mau A kuadrat bisa dibagi lagi, B kuadrat tambah C kuadrat dikurang dengan 2BC cos A besar. Ini aturan kosinus namanya. Ada satu lagi namanya aturan sinus. Nah, aturan sinus bunyinya seperti ini. Dia perbandingan. A kecil ya, per dengan sin A itu sama dengan B kecil per sin B sama dengan C kecil per sin C. Ini aturan sinus. Dari dua aturan ini, kira-kira soal ini yang mana yang akan kita pakai? Coba kita lihat yang diketahuinya ya. Oke, diketahui dua sudut dan satu sisi. Sehingga di sini kalau kita pakai aturan kosinus, kita cari BC ini A kecil ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. B-nya ada, C-nya nggak ada. Ya, C-nya nggak ada. Sehingga sini nanti kita nggak bisa cari nilai A-nya atau nilai BC-nya karena satu sisinya nggak diketahui. Jadi aturan kosinus di sini nggak bisa dipakai. Jadi kita coba ke aturan sinus. Nah, coba kita lihat A per sin A. A-nya yang kita cari ya. Sin A dapat ada sudut diketahui, sudut A-nya 45 derajat. Kemudian B akar 6, sin B-nya ada juga sudut B diketahui 30 derajat. Berarti kita bisa menggunakan persamaan ini aja. Sehingga dalam soal ini yang akan kita gunakan adalah aturan sinus. Bisa dimengerti ya, yang mana aturan kosinus, yang mana aturan sinus. Nanti akan saya berikan juga soal yang digunakan aturan kosinus ya, biar bisa dibandingkan. Oke, ini saya hapus balik ya. Jadi kita gunakan adalah aturan sinus ya. Oke, aturan sinus. Berarti A per sin A itu sama dengan B per sin B. Ini kebetulan yang diketahui adalah A dan B. Kalau misalnya yang diketahui dari C, boleh pakai C per sin C gitu ya. Oke. Kita cuma butuh dua bagian aja ya perbandingannya, karena ini sudah bisa kita selesaikan dengan adanya persamaan ini. A itu BC ya yang kita cari. Sin A berarti sin sudut A adalah 45 derajat. C sama dengan B-nya akar 6 per sin B berarti sin 30 derajat.
Oke. Kemudian untuk menyelesaikan soal ini kita juga harus tahu cara menentukan berapa sin 45 derajat ya. Karena kita nggak boleh menggunakan kalkulator di sini. Jadi 45 derajat itulah sudut istimewa ya. Kita bisa mengingat, kalau kita bisa ingat, bisa hafal, mudah. Tapi kalau kita nggak bisa hafal, kita harus tahu trik mengingat sinus dari sudut istimewa ya. Oke, sin sudut istimewa. Sinus sudut istimewa kita buat tabel boleh ya. Nanti ada sudutnya 0, kemudian 30 ya, kemudian 45, 60 dan 90 derajat ya. Jadi kita bagikan aja. Cara mengingat ya. Kalau udah dihafal lebih mudah nih. C. Ini sinus ya, sinus. Berarti kita mulai kalau dari 0 itu, kita mulai soal sinus itu dari, atau boleh juga kita hafal ininya, bentuk grafiknya. Kalau sinus dia mulai dari 0 ini, seperti ini, balik ke 0 lagi. Ini nanti di 90 derajat ya. Kemudian ini di 180 derajat. Kemudian ini 270 derajat. Dan ini balik ke 360 derajat. Oke, kita mulai dari 0. Berarti ini sin 0, 0 hasilnya. Atau boleh kita buat trik Jepangnya gini, 1/2 akar 0. Kalau 30 jadi 1/2 akar 1. Ini 1/2 akar 2. Ini 1/2 akar 3. Ini 1/2 akar 4. Ya. Kalau mau lanjut dari 90 adalah 105, kita lihat grafik ini. 90 dari sini ya. Berarti dia turun. Berarti ini jadi nanti kalau 105 adalah 1/2 akar 3. 1/2 akar 2. 1/2 akar 1. 1/2 akar 0. Itu seterusnya ya. Kita lihat grafik ini dulu. Nah, kalau 180 kan di 0. Berarti dia turun ke min, ke negatif. Berarti 1/2 min 1/2 akar 1, min 1/2 akar 2, min 1/2 akar 3, dan min 1/2 akar 4. Begitu seterusnya ya. Itu cara mengingatnya. Oke, 1/2 akar 0. Akar 0 itu 0. Berapapun dia kali 0 hasilnya adalah 0. Akar 1, 1. 1 kali 1/2 hasilnya 1/2. Akar 2 tetap. Ini nggak bisa disederhanakan, jadi 1/2 akar 2. Ini juga 1/2 akar 3, nggak bisa disederhanakan. Yang terakhir, akar 4 adalah 2. 2 kali 1/2 hasilnya adalah 1. Oke, yang kita perlukan adalah sin 45 derajat, yaitu 1/2 akar 2 ya. Oke, ini hasilnya 1/2 akar 2. Akar 6 per sin 30. Sin 30 adalah 1/2 ya. Oke. Sekarang, ini perbandingan. Kalau mau kali searah boleh 1/2 kali BC, tapi kalau kita bisa memperkecil, bisa menyederhanakan, kita bisa coret nih. 1/2 ini dengan 1/2 ini bisa dicoret, hasilnya 1 ya. Ini 1, ini 1, sehingga hasilnya adalah 1 kali BC, BC. Akar 2 kali akar 6, akar 12. Akar 12 bisa disederhanakan. Jadinya akar 4 kali akar 3. Akar 4 hasilnya 2. Sehingga BC panjang adalah 2 akar 3. Jawabannya adalah B. Oke ya. Bisa dimengerti ya adik-adik ya. Oke, sekarang coba kita lihat soal yang dikerjakan dengan aturan kosinus ya. Kita lihat soalnya. Untuk soal berikut ya, ini harus menggunakan aturan kosinus. Kita nggak bisa menggunakan aturan sinus. Kenapa kita nggak bisa menggunakan aturan sinus? Karena di sini kalau kita pakai aturan sinus, akar 6 ini harus diper dengan sudut B. Sudut B kita belum tahu berapa. Sedangkan sudut 45 ini kita harus pakai sisi BC. Sisi BC kita juga belum tahu. Jadi kita nggak bisa menggunakan aturan sinus. Otomatis kita harus menggunakan, kita coba ya, pakai aturan kosinus. Oke, aturan kosinus. Berarti di sini otomatis kita buat dulu huruf kecilnya ya. Ini A besar, berarti di depannya A kecil, ya sisinya A kecil. Ini di depan C besar, berarti C kecil, dan ini adalah B kecil. Sehingga kita adalah BC itu A kecil ya. Di A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat kurang 2 kali BC cos, karena A ditanyakan, maka kita buat cos A ya. Tergantung di depan ini apa. Kalau B kuadrat berarti ini cos B ya. Oke. Kita isi B kuadratnya sudah ada, B-nya berarti akar 6
kuadrat ya, kita kurung aja biar jelas, tambah C kuadrat, C-nya 2 akar 3, berarti 2 akar 3 kuadrat, kurang 2 BC, 2 akar 6, kali BC-nya 2 akar 3, cos A. Cos A-nya kita harus cari cos 45 ya. Oke, tadi saya sudah ajarkan cara mengingat sinus ya, sinus sudut istimewa. Sekarang kita coba pelajari cara mengingat kosinus sudut istimewa ya. Oke, kosinus 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Oke. Baik. Di sini kita harus ingat dulu grafik dari kosinus. Dia dimulai dari 1 ya. Dari 1 turun ya. Naik lagi ke atas ya. Nah, beda dengan grafik dari sinus tadi dimulai dari 0. Oke. Ini 1 di 0 derajat, berarti 90 derajat turun ke 0 ya. Ini 90 derajat. Turun lagi ke min 1, ini 180 derajat. Naik lagi ke 0, ini 270 derajat. Dan naik lagi ke 1 di 360 derajat. Berarti dia dari 1 ya. Otomatis ini 0 derajat lah, hasilnya adalah 1. 1 itu adalah 1/2 akar 4 ya. Diturun jadi 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2 akar 1, 1/2 akar 0. Oke, ini 1 tadi ya, akar 4, 2, 2 kali 1/2, 1. Yang ini tetap nggak bisa diuraikan, juga nggak bisa disederhanakan lagi. Akar 1 adalah 1, berarti 1/2 kali 1 ya 1/2. Akar 0, 0, berapapun dikali 0 hasilnya 0. Oke, ini ya. Jadi kita butuh cos 45. Cos 45 adalah 1/2 akar 2. Oke, itu cara mengingat kosinus sudut istimewa ya. Ini saya hapus biar muat. Oke, hapus. Kita lanjut yang ini. Oke, akar 6 kuadrat tadi hasilnya 6. 2 akar 3 kuadrat, 2 kali 2 dulu 4, kali akar 3 kuadrat 3, 4 kali 3, 12 ya. Kurang, 2 kali 2, 4, akar 6 kali akar 3, akar 18, cos 45, 1/2 akar 2. Oke, 6 tambah 12, 18, kurang. 4 kali setengah 2 ya. Akar 18 kali akar 2, akar 36. Oke, akar 36 ternyata bisa bulat ya. 2 kali 6. Ini dapatnya 18 kurang 12 adalah 6. A kuadrat 6. Berarti A aja adalah akar 6. Sehingga panjang BC adalah akar 6. Oke, itu cara memakai aturan kosinus. Jadi harus dibedakan mana soal yang menggunakan aturan sinus, mana soal yang kita gunakan aturan kosinus. Baik, demikian konten kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik semua. Coba untuk terus belajar ya, karena matematika itu susah ya. Susah jika kita nggak memahami dasarnya. Jadi harus banyak belajar, banyak mengerjakan soal, maka otomatis rumus-rumus itu akan terhafal sendiri. Kuncinya adalah banyak berlatih. Baik, adik-adik sekalian, demikian konten kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.